Nah, pada kesempatan senja kali ini kita akan bahas empat perhubungan. Nah, empat perhubungan itu sendiri adalah sebuah topik dalam logika yang mana mempelajari tentang relasi antar konsep. Nah, per definisi, empat perhubungan adalah empat jenis perhubungan antara konsep-konsep yang ada. Nah, mengapa disebut empat perhubungan? Karena di antara seluruh relasi konsep hanya tercakup ke dalam salah satu dari empat jenis perhubungan ini. Jadi tidak akan pernah keluar dari empat opsi dari relasi konsep keempat ini atau empat perhubungan ini. Nah, adapun empat jenis perhubungan yang dimaksud antara lain hubungan sama. Ini kalau kita pakai referensi mantik dalam Islam ya, baik itu Hasan Abu Ammar maupun yang kemarin kita bahas buku dari Jalil. Adapun empat konsep atau empat perhubungan itu adalah hubungan sama, hubungan beda, hubungan umum khusus mutlak, dan hubungan umum khusus dari satu segi. Seperti biasa, saya jelaskan dulu mengenai empat perhubungan ini dan kemudian teman-teman nanti berikan contoh masing-masing dalam membangun suatu paragraf yang utuh. Nah, empat perhubungan ini juga berfungsi agar kita atau bermanfaat agar kita nanti mudah menyusun argumentasi, baik argumentasi lisan maupun tulisan, baik itu memahami argumentasi lawan bicara, lisan maupun tulisan pula. Nah, manfaat mempelajari empat perhubungan agar pikiran kita dapat menemukan relasi antara setiap konsep demi tentunya menghindari irrelevansi. Sebagaimana pernyataan dari Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lesson bahwa bahaya terbesar dari revolusi informasi atau revolusi digital bukanlah eksploitasi sebagaimana di revolusi industri sebelum-sebelumnya, tetapi irrelevansi. Ketika kita mengalami ketidakrelevanan antara tantangan-tantangan yang tersedia seperti sekarang ini. Nah, apa saja jenis-jenis dari empat perhubungan itu? Yang pertama tentunya adalah hubungan sama. Definisi dari hubungan sama adalah hubungan antara dua konsep yang mana konsep yang satu saling melingkupi dengan konsep yang lain. Jadi mengalami keterkaitan satu sama lain. Contohnya, kalau kita mau berikan proposisi sebagai suatu contoh, setiap manusia pasti memiliki akal, oke? Setiap manusia pasti memiliki akal. Ini proposisi yang benar ya. Nanti kita akan belajar juga tentang membangun proposisi. Setiap manusia pasti memiliki akal dan setiap yang berakal pasti manusia, oke? Setiap manusia pasti memiliki akal dan setiap yang berakal pasti manusia. Saya berikan contoh-contoh yang umum ya, yang ada di buku-buku logika supaya teman-teman kemudian bisa mencari contoh-contoh yang lebih spesifik lagi. Rumus dalam logika formal adalah setiap A sama dengan B dan setiap B sama dengan A. Pun diagramnya seperti yang teman-teman lihat di layar adalah satu dalam lingkaran itu A dan B-nya. Gitu. Jadi teman-teman silakan nanti dicari contoh-contohnya. Hubungan yang kedua adalah hubungan beda. Hubungan beda per definisi adalah hubungan dua konsep yang mana antara satu konsep dengan konsep yang lainnya itu tidak saling melingkupi satu sama lain atau dalam arti kata bertolak belakang. Contoh, setiap manusia bukan batu dan setiap batu bukanlah manusia. Lagi-lagi ini contoh yang paling umum yang ada dalam buku-buku logika. Teman-teman bisa cari sendiri sesuaikan dengan kata yang teman-teman ingin rujuk. Adapun rumusnya dalam logika formal adalah setiap A bukan B dan setiap B bukanlah A. Sementara diagramnya seperti yang tertera di layar adalah ada dua lingkaran. Lingkaran pertama A dan lingkaran yang kedua adalah B. Kita masuk ke dalam tipologi perhubungan yang ketiga, yaitu hubungan umum khusus mutlak. Hubungan umum khusus mutlak adalah hubungan dua konsep yang mana konsep yang satu melingkupi konsep yang lainnya, tetapi tentunya tidak sebaliknya. Disebut sebagai yang satu umum dan yang satu khusus, di mana yang umum itu memutlaki yang khusus tersebut. Adapun contohnya adalah sebagian binatang itu berpikir, dalam hal ini manusia. Sebagaimana definisi Aristoteles bahwa manusia itu adalah binatang yang berpikir. Proposisi selanjutnya adalah sebagian binatang tidak berpikir, yaitu binatang yang tidak berpikir dalam arti kata hewan. Nah, adapun proposisi selanjutnya atau proposisi terakhir penutup adalah semua manusia adalah binatang. Dalam hal ini ya kembali lagi binatang yang berpikir. Adapun rumusnya dalam logika formal adalah sebagian A sama dengan B, sebagian A bukanlah B, dan setiap B sama dengan A. Sementara diagramnya dalam satu lingkaran besar ada A dan B, di mana dalam lingkaran besar tersebut ada lingkaran B yang kecil. Dalam artian lingkaran B yang kecil ini terlingkupi oleh lingkaran A. Sementara tipologi dari perhubungan yang terakhir adalah hubungan umum khusus dari satu segi. Nah, hubungan umum khusus dari satu segi adalah hubungan dua konsep yang mana sebagian konsep saling melingkupi sementara sebagian lainnya tidak saling melingkupi. Contoh, sebagian manusia putih, yaitu manusia yang berkulit putih, misalnya orang barat. Sebagian manusia tidak putih, dalam artian manusia yang tidak berkulit putih, misalnya kita kayak sawo matang atau saudara-saudara kita orang Afrika yang berkulit hitam. Sementara sebagian putih itu manusia, yaitu kembali lagi tadi, yaitu manusia berkulit putih, dan sebagian putih lainnya
bukan manusia. Misalnya dinding itu kan putih juga tapi dia bukan manusia. Adapun rumusnya dalam logika formal adalah sebagian A sama dengan B, sebagian A bukanlah B, sebagian B adalah A, dan sebagian B bukanlah A. Sementara diagramnya ada dua lingkaran, lingkaran A dan yang mana di dalam pertemuan lingkaran A dan B itu ada pertemuan lingkaran AB khusus, dalam artian AB yang kemudian kita arsir. Itu tadi 4 jenis perhubungan. Nah, sebelum masuk ke dalam contoh-contoh yang teman-teman ajukan, saya sertakan dulu contoh yang saya susun sendiri menjadi suatu argumentasi. Misalnya kalau teman-teman mau bikin argumentasi baik itu secara lisan, apalagi dalam tulisan, apakah teman-teman nyusun skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan esai sederhana, itu dapat menggunakan 4 perhubungan ini. Misalnya konsep kunci yang saya susun adalah literasi. Saya singkat ya, HS itu hubungan sama, HB itu hubungan beda, HUKDSS itu hubungan umum khusus dari suatu segi, dan HUKM itu hubungan umum khusus mutlak. Dan kita bisa menyusun setiap rangkaian proposisi itu menjadi suatu paragraf. Jadi tidak mesti kaku ya, kayak tadi setiap manusia pasti mati, setiap manusia, itu kan kaku banget. Disinilah pentingnya referensi. Logika, kemampuan berlogika itu satu hal. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki referensi yang memadai, teman-teman akan sangat saklek. Oke, seperti yang sering saya argumentasikan bahwa logika tanpa referensi itu kering. Referensi tanpa logika itu amburadul. Dan yang paling terburuk adalah tanpa logika dan tanpa referensi. Maka teman-teman sebagai pembelajar seumur hidup harus mengandalkan dua sayap pengetahuan, yaitu logika dan referensi. Disinilah gunanya referensi yang memadai. Mari kita perhatikan misalnya argumentasi yang saya susun berikut ini. Setiap giat literasi haruslah menyadarkan pentingnya budaya membaca dan menulis. Begitupun sebaliknya tentunya. Dalam hal ini, budaya membaca dan menulis adalah giat-giat literasi. Mengapa bisa demikian? Karena sejatinya giat literasi adalah antitesa atau perlawanan dari praktik pendangkalan pikiran. Misalnya teman-teman sudah baca The Shallow-nya Nicholas Carr, teman-teman bisa kasihkan footnote tuh di situ ketika kita bicara pendangkalan. Sebagaimana dalam buku Nicholas Carr yang berjudul The Shallow, bahwa internet itu mendangkalkan pikiran kita, sehingga perlulah kita untuk menerapkan literasi digital di dalam dunia internet. Misalnya kalau teman-teman mau tambahkan referensi ya. Masuk ke proposisi yang ketiga. Sayangnya beberapa giat literasi justru hanya formalitas dan klaim semata. Mereka yang mengklaim pegiat literasi hanya berlomba-lomba membacakan puisi, padahal membaca adalah reproduksi pengetahuan baru, sebagaimana kata Paul Freire dalam bukunya yang berjudul Politik Pendidikan. Padahal membaca adalah reproduksi pengetahuan baru melalui proposisi, bukan syair retorik belaka. Teman-teman bisa sertakan tadi tuh di Paul Freire tadi di footnote yang kedua. Nah, kita tutup dengan konklusi, maka sebagian pegiat literasi tersebut mestinya diberikan penyadaran, dan yang menyadarkan tersebut adalah sebagian lainnya yang memahami esensi dari giat literasi. Karena esensi dari literasi adalah menyadarkan manusia untuk senantiasa berpikir kritis, khususnya penyadaran melalui proposisi argumentatif. Nah, mengenai proposisi argumentatif kita akan jelaskan lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih dan semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.